bahas soal ini ya Bapak Ibu. Jadi sehingga banyak orang yang paham tentang siapa Muslim dan apa yang dilakukan Muslim. Bapak Ibu dengerin. Kemarin ada orang yang WA ke admin ya, tanya tentang pengobatan Muslim. Yang lucunya orang ini sampai tanya Muslim itu agamanya Muslim atau apa? Ya kan bingung. Orang ini mau berobat kok takut agamanya yang ngobatin, kan? Wong saya aja nggak tanya agama Bapak Ibu apa kok. Yang penting minta tolong ya saya tolongin. Mau bayar enggak, betul nggak? Mau diobati kalau bayar oleh para saya akan pola. Ya. Nah itu kan sudah termasuk sara itu. Syukuras dan agama ya. Lah kok tanya agamanya Master Lee? Kan lucu. Bapak ini waktu saya tetes, tadi saya ingat ini kenapa? Waktu saya tetes Bapak ini mengucap Bismillah. Iya kan? Iya. Jadi Bapak Ibu berdoalah menurut keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Di sini itu bukan dirubah agamanya. Justru Master Lim selalu menganjurkan bagi yang Muslim bukan hanya sholat 5 waktu, tapi tambahi dengan tahajud. Betul nggak? Kalau nggak percaya lihat di YouTube Master Lim, judulnya Siraman Rohani Master Lim. Di sana saya memberikan ceramah yang dimana ceramah ini belum pernah dibicarakan oleh siapapun. Kenapa? Karena langsung datangnya dari Tuhan. Yang dimaksud dengan sholat 5 waktu itu juga bukan hanya rutinitas, tapi kualitasnya juga harus diperhatikan. Lah awakmu anggar setor muka ambek Tuhan 5 menit mari. Padha ambek awakmu telepon karo bojomu 5 menit mari. Sepo. Iya toh? Nah, begitu awakmu ketemu sama Tuhan, awakmu ngomong, ya Allah, aku rindu ketemu sama kamu, Engkau Allah Tuhan yang baik, Engkau Allah yang baik. Aku mengucap syukur atas rahmatmu, berkatmu hari ini. Nah itu mantap. Mantap. Ya toh? Begitu tahajud, isinya apa? Mengucap syukur atas rahmat dari pagi hingga malam, hingga pagi lagi yang Tuhan berikan. Ojo isine jaluk tok. Biasa wong tahajud iki sini butuh tok. Ana butuh tok baru tahajud. Keliru. Betul. Nah itu deh. Saya aja ya, kalau mau tahu saya non muslim Bapak Ibu. Tapi saya enggak tanya ngobatin agama ngopo. Ya. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan saya, barang siapa yang kamu layani, walaupun yang paling hina sekalipun, kamu sudah melakukan untuk aku, nak, kata Tuhan. Jadi saya nyemprot kaki Bapak Ibu tanpa saya merasa harga diri saya jatuh, tidak. Saya mengasihi Bapak Ibu, melayani seperti Tuhan nyuruh saya, melayani sesamamu. Itu yang Tuhan ajarkan, apa? Kasih. Mengasihi seseorang, orang yang tanpa saya tahu nama Bapak Ibu, saya obatin. Semprot sikile tak semprot. Betul nggak? Ya. Semprot dengkulnya semprot. Semprot tangannya semprot. Apakah saya merasa risih atau jijik? Atau saya merasa rendah? Tidak. Karena Tuhan yang berkata, barang siapa di antara sesamamu yang paling hina sekalipun, kamu layani, kamu sudah melayani Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong, kamu melakukan untuk aku, nak, kata Tuhan. Dan Tuhan juga berkata sama saya, kenapa kok saya ngobatin orang tanpa bayaran? Dan malah beberapa orang coba kasih saya oleh-oleh, saya suruh bawa pulang. Maksa ditinggal, bosok di gini. Kalau enggak tak bagikan ke anak buah saya enggak akan pernah makan. Dan saya nolong ikhlas. Nah Tuhan ngomong sama-sama, barang siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang butuh bantuan, orang yang minta tolong, kita ada belas kasihan. Tuhan berkata apa? Mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kata-kata mengutangi Tuhan, itu Tuhan tuh punya segalanya. Gak pernah berutang. Tapi Tuhan sendiri bilang sama saya, kalau kamu menolong sesamamu yang lagi butuh, yang lagi kesusahan,
kamu sudah ngutangi aku, kata Tuhan, dan aku tidak pernah berutang, tak kembalikan berkali-kali lipat. Makanya kenapa kok setiap kali saya ngobatin orang, bukannya saya tambah kere, tapi tambah suge. Betul. Tahu nggak Bapak Ibu, berkat yang saya terima bukan seperti air hujan yang habis deras terus berhenti, tapi seperti air terjun yang nggak pernah berhenti mengalir. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Jadi tahun ini tahun berkat bagi saya, di mana berkat itu seperti air terjun yang nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa yang saya lakukan ini ibaratnya ngutangi Tuhan. Nah kalau ngutangi wong soge, tentunya ya dibalik no. Betul nggak? Saya bener-bener soge loh, itu soge bojo-bojoan loh ya. Ojo soge flexing-flexing ya. Soge bener-bener. Nah Tuhan kan punya segalanya. Nah aku bisa apa bisa ngutangi Tuhan? Makanya sama Tuhan aku nggak pernah berutang, tak kembalikan berkali-kali lipat. Mobil dikasih orang, bukan 1, 2 lagi. Betul nggak? Saya dapat 2 mobil Bapak Ibu. Ya, satunya Toyota Innova Reborn, satunya Toyota Camry. Hanya dalam waktu 1 bulan 2 mobil datang. Belum lagi kalau saya cerita banyak lagi Bapak Ibu. Dan itu yang nggak bisa saya ceritakan. Ibaratnya kalau kepingin, lakukan dulu. Lakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Ngobatin orang sak mini akeni, ya oleh bayar. Maras mana? Ya enak nggak? Enak nggak? Ya. Bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh kali ke sini dan tanpa bayaran. Saya lakukan dengan ikhlas. Kalau nyemprot sikil, tidak semprot di sikil. Ya, dan herannya Bapak Ibu, semakin hari Tuhan semakin perkaya. Anak saya ditolong, orang tua saya ditolong, ya, saya sendiri pun juga ditolong, ya. Dalam bentuk apapun, diluputkan dari bencana dan kecelakaan, ya, rezekinya ditambah, ya. Bagi Bapak Ibu yang sakit sembuhnya dipercepat, ya. Seperti itu. Memberi itu tidak harus dengan melulu dengan uang. Apa yang Bapak Ibu bisa beri, lakukan. Ngasih tahu orang petunjuk jalan aja, walaupun Bapak Ibu nggak tahu, buka Google kan ketemu. Kalau kuota, pulsanya ditambah Tuhan. Ada batu besar di jalan, yang tahu Bapak Ibu itu mau nyelakai orang, berhenti sebentar, pinggirkan. Dengan Bapak Ibu berhenti sebentar, pinggirkan, nggak ada orang celaka, itu sudah nolong banyak orang. Ya. Apapun itu. Orang kehausan, Bapak Ibu kasih minum. Dengan dia minum, otomatis hausnya Bapak Ibu sudah memberkati orang. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan pun ngomong, itu baru orang biasa. Andai kata ada orang yang dipakai Tuhan, Bapak Ibu ngasih minum saja, seperti Bapak Ibu ngasih minum Tuhan itu sendiri. Karena dia orang yang dipakai Tuhan. Makanya berkatnya luar biasa. Bapak Ibu, makanya kalau saya ketemu, saya tahu orang dipakai Tuhan, wes, kalau ketemu, wes jaluk mangan nopo tak turuti ya. Kenapa? Ibaratnya saya lagi ngutangi Tuhan, pasti dikembalikan berkali-kali lipat. Makanya jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang dulunya pernah dipakai Tuhan, ya, yang sekarang masuk penjara sekalipun berbuat kesalahan, Bapak Ibu jangan pernah komentari. Jangan pernah dilokno, wanceniku, jangan tiru. Kenapa? Dia dulunya masih dipakai Tuhan, masih berarti Tuhan itu masih mau pakai dia lagi. Kalau andai kata dia bertobat lagi. Jadi orang yang pernah dipakai Tuhan, apakah bisa dipakai Tuhan lagi? Bisa, Bapak Ibu. Walaupun dia tetap jatuh dalam dosa, berbuat kesalahan, tapi dia masih bisa punya apa yang Tuhan mau pada hidupnya, asal dia bertobat. Makanya begitu orang jatuh dalam dosa, ya, yang sudah Bapak Ibu tahu siapapun yang sekarang masuk penjara, jangan pernah dikomentari. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu yang kena jantur sama Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Contoh gini ya, Bapak Ibu punya 2 anak nih. Yang satu ini
nakal. Ya. Terus otomatis kan contoh gini gampangan lah, kalau uang ya. Oke, bapak punya 2 anak, ini sama ini. Ya. Ini nakal nih. Ya. Terus otomatis kan bapak marahi toh? Iya. Nah, ini ikut-ikut. Yo nyai kuat tadi nakal ya. Akhirnya bapaknya muntah, menang kalau jam melo-melo. Betul enggak? Iya. Ikut kena semprot juga kan? Nah, itulah. Jadi kalau sudah dihakimi sama bapaknya, anak yang lain jangan ikut-ikut. Kan itu haknya yang menghakimi bapaknya. Ya, seperti itu. Contoh yang simpel. Jadi kalau ada orang yang bekas dipakai Tuhan, yang sekarang masuk penjara sekalipun, terbukti bersalah sekalipun, jangan pernah dikomentari. Kalau enggak ini dijantur karo Tuhan. Apalagi sekarang orang yang lagi dipakai Tuhan, ayo komentar aja negatif, dijantur karo Tuhan kapan-kapan. Pingin terus aku. Beberapa orang yang komentar jelek sama saya, dibilang saya tinggal tolol, hari ini sekolahnya nggak naik, tolol beneran. Apa kapan kan? Ayo kapan kan? Dari mau goblok kayak gitu. Toleh. Bener. Anak masih bocil. Ya, masih bocil, masih sekolah. Namanya Ridwan JR di Facebook. Saya nggak balas soal itu. Hari ini goblok soalnya kamu enggak. Saya bocil, kurang didikan orang tua. Ya. Kalau saya laporkan polisi bisa, banyak polisi kenalan saya. Federal tak obatin ini. Gitu. Tak suruh ngelacak pun ketemu. Kan buat apa? Lebih kejam dari Tuhan pembalasannya. Gitu. Makanya hati-hati, yang komen-komen negatifnya hati. Oh gak takut saya punya Tuhan, tak takut Tuhanmu sopo. Saya tanya, Tuhanmu sopo? Saya gak tanya agamamu, Tuhanmu sopo. Bapak Ibu dengerin ya. Kalau Tuhan itu yang kamu sembah itu baik, tentunya kelakuanmu pasti baik. Tapi lah omonganmu wis ngawur, berarti yang kamu sembah itu setan. Paham ya? Jadi dengerin ya. Kamu akan serupa dengan apa yang kamu sembah. Ingat ya, dengerin ya. Apa yang kamu sembah, kamu akan serupa dengan apa yang kamu sembah. Kalau kamu nyembah yang Tuhan yang baik, otomatis yang keluar dari mulutmu adalah yang sesuatu yang baik-baik. Tapi kalau yang keluar dari mulutmu itu sesuatu yang jelek, berarti yang kamu sembah itu setan. Paham nggak? Kenapa? Kelakuanmu kayak setan. Paham ya? Paham. Jadi ini yang nggak diajarkan di ajaran agama manapun. Guru agama waktu Bapak Ibu sekolah nggak diajari. Tapi dari Tuhan langsung. Apa yang kamu sembah, kamu akan serupa dengan apa yang kamu sembah. Kalau yang kamu sembah itu Tuhan yang baik, tentunya kelakuanmu pasti baik. Karena Tuhan tidak mengajarkan sesuatu yang jelek. Tapi kalau kamu ngomong aku orang beragama, tapi kelakuanmu kayak setan, berarti yang kamu sembah itu setan. Periksa, hati-hati. Apakah benar? Walaupun kamu sudah sembahyang sampai pengkiro, berdoa berapa kali, mau sujud berapa kali, tapi kelakuannya kayak setan, berarti yang sembah selama ini keliru. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah menanyakan agama Bapak Ibu. Apapun agama Bapak Ibu, perdalam. Justru kalau orang yang mendalami agamanya, otomatis kelakuannya jadi baik. Ya kan? Ya. Bahkan saya sering mengajarkan bagi yang muslim, ayo tahajud. Tahajud itu kok pas ono bodoh tok kepingin itu baru tahajud. Keliru. Tahajud itu bukan untuk minta-minta, tapi tahajud itu untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Bahkan belum diberikan pun kamu sudah harus mengucap syukur. Contoh nih ya, saya kasih contoh lagi. Contoh ya, biar gampang. Bapak Ibu yang punya anak yang masih kecil, boleh yang katakan yang usianya ya masih SD SMP, boleh yang katakan? SD SMP boleh. Oke, Ibu anaknya SD SMP? TK, oke TK ya boleh. Tiap kali datang, Bu, aku beli sepeda Bu. Kan
Anak TK kan bisa naik sepeda kan, dan roda 3 kan. Ibunya diam aja. Nanti besoknya datang lagi, Bu aku beli sepeda Bu. Ibunya diam aja. Besoknya gitu lagi, Bu tukeran sepeda Bu. Menang aja, mana itu kono nih? Bu tukeran sepeda Bu. Menang aja Bu. Kira-kira lah bendino mengono, peng saulan, tukeran sepeda apa enggak Bu? Kasihan. Tapi jalurnya maksa Bu. Terpaksa. Bendino di ngono. Kira-kira langsung ditukukno apa mikir sih? Mikir sih apa ditukukno langsung? Tidak ada duitnya. Tidak ada duit ya? Bapak Ibu, coba yang mintanya gini. Bu, ibu baik deh. Aku bersyukur lah punya ibu yang baik. Bu, mau aku tuku sepeda, Bu, aku ya pengen sepeda, Bu. Kira-kira itu enggak? Mikir ya. Meneh dirayu meneh Bu. Bu, ibu itu wanti kok ibu kulit. Ibu lho, aku duwe kanca Bu, ditukune sepeda anyar karo bapak ibu. Aku ya pengen tuku sepeda. Ibu lah ibu, wahai ambek aku kan sayang ambek aku tuh. Masa gak tuku sepeda? Kira-kira meleleh enggak? Meleleh. Gak usah ngomong saulan. Meneh langsung ibu melaku dan tekan tadi mulai tadi pinggir jalan untuk sepeda. Milih sepeda, milih buat sepeda, nah buat kami. Begitupun dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ketemu sama Tuhan, tahajudnya, Tuhan aku jalur iki. Kira-kira Tuhan tarik gimana ya? Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar hatinya itu bersyukur sama Tuhan, ya Tuhan, aku bersyukur punya Tuhan yang baik. Aku bersyukur punya Tuhan yang maha baik. Aku hari ini bisa dikasih kesempatan untuk hidup. Aku dikasih hari ini kesempatan untuk bernafas. Aku hari ini dikasih kesempatan rezeki. Ya, aku hari ini dibelikan sepeda. Aku hari ini dibelikan ini. Padahal sepeda di Goromono. Kurang dikasih. Tapi ngomong saya dulu kok no seneng. Terus bersyukur. Tapi ojo ngerti ya, bedanya kalau wong tua iso dirayu. Kalau Tuhan tidak bisa dirayu. Tapi dari hati, serius. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu waktu saya dapat Innova, saya tidak minta sama Tuhan. Saya tidak minta. Ini serius, saya kesaksian beneran. Saya tidak minta sama Tuhan. Saya cuma cinta. Mobil saya cuma satu. Kalau dipakai istri ngantar sekolah, mari itu dipakai shopping, dipakai ke salon. Saya kemana-mana naik angkutan umum. Ya online lah ya. Nah, mari itu saya batin. Enak ya lah di Innova ya. Cuma batin. Ini serius Bapak Ibu, saya cuma batin. Enak ya lah punya Innova. Setengah 12 malam, teman saya 4 tahun tidak pernah ketemu. Anaknya lihat YouTube saya, Pak, koncoy Papa pengobatan sampai Australia Pak. Dia telepon saya. Dan dia ngikutin semua video YouTube saya. Saya kan ngomong sama Bapak Ibu kesini. Nggak perlu bawa apa, gak boleh bayar, gak boleh takon bawa mulai. Dia sampai ngerti loh. Telepon saya setengah 12 malam kok, meni aku orang Surabaya. Jadi besok mau ke Surabaya, orang sekarang. Oleh tolak gak oleh. Ya oleh, aku kan duduk pasien, aku kan konco. Karena dia tahu kalau pasien bawa oleh selalu saya suruh bawa pulang. Singkat cerita Bapak Ibu dia bawa tak bono lumpia Semarang yang paling enak di Semarang. Enak. Bono sak besek. Oke, singkat cerita saya ajak makan sama istrinya ternyata saya pikir sendiri. Udah selesai, diajak ke parkiran mobil Bapak Ibu. Ya pikir saya nganterin dia pulang, ternyata apa Bapak Ibu? Lumpia Semarang dikasih, no sak kunci Innova ini dikasih no. Bingung nih. Lah terus malah ngomong apa Bapak Ibu? Istrinya lah ngomong gini. Istri saya bilang, awakmu lho, kok yo ngisi-ngisi nih? Enggak masterin kok yo main Innova dari ngono. Saya bingung banget. Enggak Innova ngomong ngisi-ngisi nih. Iki dadi kayak becak iki Innova. Ya. Lah terus karena yang ngomong gitu ada istrinya, saya terima Bapak. Saya video. Wah, tak masukkan status biaya komen banyak pada orang sing ngomong mana. Nyele kok master jadi. Yo, dikai wong dhewe. Nah,
Singkat cerita Bapak Ibu, saya cuma berdoa tahun ini utang lunas. Dia utang sampai 2 miliar Bapak Ibu. Saya cuma berdoa tahun ini utang lunas. Bengok, amin kata gitu ya. Amin. Istrinya S2 teologi pendeta. Dan benar Bapak Ibu, lunas benar utang. Nggak lama Bapak Ibu, nggak nyampe sebulan. Saya jam 7:30 malam. Saya ingat kalau dikasih sesuatu pasti ingat ya. Dia telepon saya lagi. Kok suka sedan toh? Oh suka. Aku punya mobil simpanan aku, Toyota Camry. Ini anak saya naik pun nggak boleh. Mobil ini simpanan. Emang mulus gitu ya. Terus itu maksudmu apa? Mau tak kasih nokoko? Loh digenai. Kono garasi ini. Satu aja belum jumpai kok gitu kan. Singkat cerita Bapak Ibu, dari Jakarta diambil sendiri diparkir langsung di depan. Apa mama saya tahu waktu datang? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya berdoa, dia dapat kontrak, dibayar di depan. Kemarin saya datang ke Semarang, saya dijemput pakai Alphard Bapak Ibu. Dan Alphard itu DP. DP dari kerjaan yang belum dikerjakan, dikasih DP Alphard Bapak Ibu. Luar biasa. Semakin diberkati, dapat Alphard. Saya dijemput Bapak Ibu lihat di YSP 79. Waktu saya ada mobil Alphard, itu saya naik ke Alphard putih. Dijemput sama dia naik Alphard waktu ke Semarang ke Magelang. Luar biasa Bapak. Dan orang inilah yang mau mengabdi bagi Yayasan Satsuki, yang nanti akan bikin sabun, cuci piring sama cuci baju, dan dia nggak mau untung Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu kita bisa jualnya sangat murah sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi semuanya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu rumah tangga bisa nawari tonggoe, Bu, arepmu awakmu tak tukai tuku sabun, rego mek 5.000, coba boleh diambil kan, ambilkan dulu kan. Sabun yang 5.000. Sabun isinya 450 ml, kualitasnya bagus, ada Kemenkesnya, Kementerian Kesehatan, izin edarnya ada, terus botolnya bagus, ada embossnya Satsuki bikin sendiri. Sabun cuci piring sama sabun cuci baju, harga jualnya cuma Rp5.000. Nanti kalau mau dijual lagi, ambilnya lebih banyak, nanti dapat bonus. Jadi bisa jual 5.000 juga. Ya. Bayangkan kalau di supermarket, ini jatuhnya bisa sampai belasan ribu. Tapi di Masterlim itu cuma 5.000. Ya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ini sabun cuci piringnya. Ini ada tulisan Satsuki, ada embossnya di sini. Ini botolnya bikin sendiri. Sampai pabriknya aku bingung. Nah ini pabriknya berdiri kan? Belum, ini baru mau. Lah kok waninya tak botol loh. Padahal Bapak Ibu kalau tahu yang merek terkenal pun tidak ada embossnya mereknya dia. Cuma stiker tempelan tok ya. Nah ini sudah berani nyetak botol ya. Ini yang membuat kenapa harganya bisa lebih murah, karena per botol bisa selisih 200 sampai 250 rupiah per botol. Yang pertama. Yang kedua ya, bahan bakunya belinya langsung dream-dreaman. Jadi langsung pabrik, langsung murah. Yang ketiga yang bikin tidak mau untung. Dia keluar tenaga aja karena dia sudah bersyukur. Ya. Yang keempat, ngirimnya ganti ongkos ke sini. Nunut Satsuki. Jadi dinunutkan nunut truk gitu. Jadi nggak kena ongkos lagi. Ya. Nah, ini mampunya berapa, Bang? Sim tuh nggak apa-apa. 5.000 ya. Ya seperti itu, keren ya. Ya. Dan lucunya Bapak Ibu ya, lucunya. Ya. Ini saya suruh tulis yang besar ya. Supaya orang lihat. Bukan cuma sabunnya yang bagus keset wangi, tapi di sini ada tulisan besar ya. Saya tulis apa? Barokah dunia akhirat. Nah ini apa hubungannya itu sabun sampai barokah dunia akhirat? Oke, saya jelaskan supaya orang paham. Barokah dunia akhirat bagi yang dunia, Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Itu barokah dunia. Betul ya? Ya. Akhiratnya seluruh penjualan ini Satsuki ini, sabun cuci piring apa sabun cuci baju, seluruhnya bukan cuma keuntungannya tapi termasuk modalnya
itu akan masuk ke semua ke Yayasan Satsuki ini. Jadi ini coba dilihat. Ya, semuanya akan masuk ke Yayasan Satsuki. Modal plus keuntungannya semuanya masuk ke Yayasan Satsuki. Di mana nantinya akan dipergunakan untuk panti asuhan, panti jompo, panti werda, ya, memberi UMKM, termasuk memberikan pelatihan dan memberikan fasilitas pengobatan secara gratis seperti ini. Jadi kembali kegiatannya untuk ke Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi saya berani klaim barokah dunia akhirat. Karena saya sendiri 1 rupiah pun saya nggak akan ambil, saya masukkan untuk pembangunan yayasan ini. Dan sekarang sudah berjalan, Bapak Ibu boleh ikutin di TikToknya YSPI 79. YSPI singkatan dari Yayasan Satsuki Peduli Indonesia 79. Ya, itu Bapak Ibu saya ikutin proses pembangunannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ono Mas Lim itu tuku sabun kok barokah dunia akhirat. Iya. Karena yang jual dapat keuntungan untuk dunianya, untuk kehidupannya sendiri. Yang beli pun juga dapat barokah dunia akhirat. Kenapa? Karena apa? Keuntungannya masuk ke yayasan semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan ini akan saya sebar ke seluruh Indonesia. Ya, harganya cuma Rp5.000 saja. Murah kan? 450 mili sudah ada Kemenkesnya, izin edarnya sudah ada. Kementerian Kesehatannya sudah ada. Jadi bukan bom industri lagi. Sudah skala pabrik dan ada izin edarnya. Resmi Bapak Ibu. Ya, dan ini yang mau saja. Ini bukan Kimehong ya, Kimehong kan mahal ya. Yang lagi terkenal di TikTok Kimehong ya. Katanya yang mau saja ya. Kalau ini sekarang semua pasti mau ya, bukan yang mau saja. Kenapa? 5.000 bisa barokah dunia akhirat. Dipakai sendiri lebih hemat, dijual bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, nggak perlu minta uang belanja bagi pada suaminya lagi ya. Tawarin tonggomu masih tuku ya. Setidaknya dia juga kepingin barokah, betul nggak? Ya, tapi kapan adanya Mas Lim? Akhir bulan. Akhir bulan nanti baru ada ya. Nah, sekarang cuma pemberitahuan aja. Ya, keren ya. Ya, ini ada embotnya Satsuki ini ada bendelnya ini ya. Ya.